Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang, Pak. Sebagai sosok ya yang paham atau juga bisa dikatakan pelaku di PAES Semandingan, mungkin bisa diceritakan tentang sedikit aja tentang yang melatar belakangi PAES Semandingan, atau mungkin ada keunikannya atau juga sejarahnya. Kalau tepangaken riyin nggih kenalkan. Nama saya Sri Dewi Wiji Utami dan kebetulan saya menjadi Ketua HRP Melati Kabupaten Tuban, dan pada tahun 2008 saya mengikuti lomba tata rias di Surabaya, yaitu Jambore PTK PNFI, dan mendapat juara 1. Saya membawa pengantin Tuban Gaya Semandingan. PAES-nya ya. PAES Semandingan. Jadi pada waktu itu ya memang saya mencoba untuk menggali kembali PAES Semandingan ini karena saya merasa bahwa PAES Semandingan ini sudah banyak yang tidak menggunakan atau tidak memakai, dan pada waktu itu sekitar tahun 2001 itu saya beserta ada 4 orang ya, jadi saya berempat, saya kemudian Pak Gunadi almarhum, Pak Jupri almarhum, kemudian Mas Bagus Sadana dari STSI, itu mencoba untuk menggali pengantin Semandingan ini karena memang banyak keunikan-keunikan yang terutama yang pertama di kostum untuk Semandingan ini. Yang kakung ini warna hitam, jas buka, kemudian ada dalemannya ada putih ya, kemeja putih, kemudian ada dasi hitam, pakai kalungnya ini bentuk tumpen, kemudian bawahnya pakai jaritnya ini namanya kijing miring, itu kain gedok kijing miring. Dan kakung putri sama untuk kainnya. Kemudian untuk yang putri ini pakai kebaya panjang yang tidak tembus pandang, jadi kainnya ini tidak tembus pandang. Kemudian pakai hiasan bordil yang dimana di sana juga ada bentuk tumpennya. Jadi tumpen ini bentuknya seperti bunga. Kelopak ya, apa? Ini dari kelopak dari buah siwalan. Jadi tumpinya atau kelopak dari buah siwalan bentuknya seperti ini. Aplikasikan itu. Kemudian ada kalungnya ini namanya botoran. Botor itu isinya buah kecipir yang dipakai sayur, itu sayur kecipir itu. Botoran. Kemudian untuk brosnya ini namanya repis. Ini masih terpengaruh dari Hindia Belanda, pakai ini. Ada tulisannya Nederland tuh ya? Iya, ada tulisannya Nederland. Kemudian untuk selopnya warna hitam, jadi kakung putri warna hitam. Kemudian untuk yang kakungnya ada iket, jadi iketnya juga menyesuaikan warna hijau, batik Tuban juga ya. Ini kemudian untuk aksesorisnya ini ada sariayunya atau gunungan, kemudian gelangnya ini ada yang namanya memberi nama tebu sekeret, ada yang memberi nama sigar penjalin, dibentuknya seperti ini. Kemudian untuk giwang sama cincinnya ini bentuknya untuk yuyu. Ada yang mengatakan umbruk yuyu. Umbruk yuyu atau untuk yuyu ya. Kemudian ini penetapnya ini pakai bentuk tumpen. Tunduk mentulnya banyaknya 7 juga Bentuk tumpen bentuk ya. tumpen. Kelopak bunga. Ini. Kelopak siwalan. Kelopak buah siwalan. Ya. Terus yang ini ini kacamata dan ini apa? Ada sapu tangan. Yeah. Sapu tangan warna merah atau namanya kacubang. Ini untuk kirap pengantin, yang mana pada waktu kirap pengantin itu masih malu-malu bergandengan tangan. Jadi
diberi sapu tangan ini untuk dipegang ya, yang cowok atau yang laki-laki memegang dengan tangan kiri, yang ceweknya atau perempuannya memegang dengan tangan kanan. Di pada waktu jalan itu tidak bergandengan tangan tetapi bergandengan dengan sapu tangan atau kacubang ini, kemudian sambil menggunakan kacamata hitam, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan menggunakan kacamata hitam. Oke. Tuh, keunikan di sini. Sebentar. Kenapa mungkin ada makna tertentu ya? Kok harus sapu tangan yang berwarna merah? Mungkin Ya. ya, mungkin ada makna tertentu. Ini kalau dari warnanya ini memang untuk menyerasikan supaya kelihatan, yang pertama, yang kedua ya supaya kelihatan serasi dengan antara hitam dan hijau. Kemudian yang kedua, warna merah sendiri adalah simbol keberanian. Jadi untuk cowok dan cewek ini memberanikan diri untuk bersama-sama. Karena hidup bersama. Iya, hidup bersama. Karena memang pada zaman dulu itu rata-rata pengantin itu tidak mencari sendiri, atau rata-rata kan dijodohkan. Nah, itu kadang belum saling kenal. Rata-rata kalau zaman sekarang namanya ta'aruf itu. Seperti itu. Belum kenal, kadang-kadang masih belum kenal satu sama lain. Oke, sementara yang kita bahas ini kan kostum ya, atau pakaian ya. Sedangkan untuk paes semandingannya belum dibahas. Mungkin ada yang menjadi kekasan dengan yang lain misalnya. Misalnya dengan kita bicara sekutuban aja lah. Ini kan semandingan kan artinya paes semandingan, tata rias gaya semanding. Nah, itu yang menjadi kekasannya apa? Kekasan semanding itu. Untuk tata riasnya loh ya. Kalau riasnya itu bisa saya ambilkan dulu ya Pak ya, biar nanti mudah untuk dibersani. Riasannya itu namanya ini. Jadi untuk yang putri ini ada namanya ini teropong peradan. Ya, jadi di dahinya ini ada teropong peradan, yang mana yang titik-titiknya ini merupakan prodo. Kalau zaman sekarang supaya mempermudah itu tidak pakai prodo yang digunting kecil-kecil, tapi pakai ini manik-manik yang payet itu yang dipakai. Nah, kemudian ini ada ini Gelung itu ya. seperti lingkaran kecil-kecil gelung. Ini namanya ombak samudro. Nggih. Jadi ombak samudro niki bentuk rambut yang dibentuk melingkar-melingkar kecil-kecil ini 5 ke kanan dan 5 ke kiri. Nah, ini melambangkan dari Islam. Ini ambil dari agama Islam. Ini untuk lima Dasar ya, yang harus dijalani. Iya, yang harus dijalani di agama Islam. Kemudian ada sari ayunya. Ini sari ayu ini. Kemudian ini yang ada khasnya, ini ada bunga cempaka warna urin atau bunga gading warna urin, ini kiri kanan. Ini namanya yang cempakanya itu namanya cagaran. Nah, cagaran itu bunga cempaka yang ditusukkan ini ada alatnya, ditusukkan di masing-masing. Nah, ini ada ditusukkan di sini. Nah, ditusukkan di sini masing-masing ada 10 bunga, terus ditancapkan di belakangnya telinga, di rambut belakang telinga ini. Kemudian ini ada, kalau sekarang namanya tibododo. Tibododonya ini
minimal jumlahnya 5 ya, diambil ganjil 5, 7 atau 9 masing-masing tipe dodonya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan untuk giwangnya ini untuk yuyu, nggih. Ini ya. Nggih, untuk yuyu giwangnya. Kemudian untuk kalungnya ini botoran yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian untuk yang keunikan lagi itu sanggulnya sigar tumbar. Jadi sanggulnya itu ada 2 begini, kemudian ditutup dengan bunga mawar melati yang namanya karang melok. Ini nomor 12 ini karang melok. Ya. Dan di bawahnya untuk menutupi tengkuk. Nah, ini dipasang yang namanya tengkuknya ini pakai songgo gelung. Jadi ini usus-ususan melati yang bawahnya dikasih bunga kantil, okay. Banyaknya 7 yang dipasang di bawahnya sanggul. Makanya disebut songgo gelung. Ini gelungnya ini sigar tumbar. Kemudian di sini ada sisir melati yang melingkar, masing-masing gelung ini dilingkari dengan sisir melati. Ini ada, nggih, tunduk mentulnya ada 7. Oke, ini tadi kan sebagai yang mendukung ya, artinya yang mendukung paesnya. Mungkin sekarang yang paesnya ini yang di muka ini. Nah, ini ada nggak kira-kira yang kok sampai dinamakan paes Mandingan? Yang menjadi kekhasannya apa ini? Kekhasannya mungkin ini alisnya atau apanya? Tidak, kalau ini untuk rias wajahnya ini rias wajah cantik. Cantik gitu aja. Kemudian yang menjadi kekhasannya ya ini tadi teropong peradannya ini. Nah, ini yang menjadi khas dan ombak segaran ini atau ombak samudra ini menjadi khasnya. Oke. Yang tertera di sini Bu ya. Ini saya selanjutnya ya saya tanyakan. Nama-nama tadi itu sudah ada perubahan atau memang sudah dari dulu? Nanti jangan-jangan untuk festival nanti mencoba membuat kebaru-baruan. Artinya seperti cagaran, tipe dodo, songgo gelung itu memang sudah dari dulunya ya. Iya, kalau yang nama-nama itu sudah ada dari dulunya ya. Itu sekitar tahun? Kalau saya penelitian itu tahun 2000, sekitar 2000-an. 2001 sudah saya naikkan ikut lomba untuk festival upacara adat. Terus semua itu dari narasumber nggih? Nggih, dari narasumber. Kebetulan narasumbernya masih hidup. Masih? Iya, dulu masih hidup. Oh, dulu. Ya. Sekarang berarti sudah meninggal. Artinya ini tadi kan data-data itu memang kan valid dari dulu ya. Iya. Baik properti misalnya botoran, terus tumpen. Iya. Untuk yuyu itu kan memang dari dulunya sudah begitu. Iya. Oke. Terus melihat ini yang belum. Terus ini Bu. Ini yang harus dipakai teman-teman putra putri. Ini namanya kain gedok kijing miring. Harus jadi pakai ini itu. tenun gedok asli kijing miring dari kerak. Ini kain ini memang sakral, kain yang sakral sekali karena ini hanya dipakai pada waktu kelahiran, perkawinan dan kematian. Kelahiran ini dipakai untuk sayut itu selendang atau gendong. Kemudian untuk yang pengantin ini untuk jaritnya kakung maupun putri. Jaritnya kakung putri. Kemudian untuk kematian itu untuk tutup mayatnya pada waktu digotong itu. Itu makanya jarit ini bahkan ada yang takut karena jarit ini memang sakral. Harus memakai kijing miring. Kijing miring. Berarti itu melambangkan proses kehidupan. Dari lahir remaja, kemudian manten sampai meninggal. pada meninggal. Terus ini Bu. Kalau melihat kostum ini untuk yang putri, teman putri nggih. Apakah harus hijau? Iya. Mungkin ada maknanya mungkin. Karena warna hijau di sini menurut ya yang saya tahu
Itu dari kata Sanskerta wilis. Wilis, Nah, wilis ini bermakna kalis ing sambe kala. Kalau hitam itu ada kewibawaan. Jadi yang dimaksudkan dalam rumah tangganya itu nanti penuh wibawa dan kalis ing sambe kala. Terus sejauh ini dengan keberadaan PAES dengan PAES Semandingan ya, kalau melihat melihat propertinya dan melihat ini tadi yang disampaikan itu ada keunikannya, artinya ada eksotik, unik. Kira-kira Bu, masihkah sekarang ini masyarakat ketika punya hajat mantenan masih menggunakan PAES Semandingan? Sementara ini ya masih ada, Masih. cuma tidak banyak. Nah, untuk mensiasati itu supaya manten Semandingan ini tetap eksis, itu teman-teman perias juga sudah pernah melaksanakan atau mengadakan seminar, workshop, bahkan pernah dibuatkan semacam lomba sekabupaten, yaitu sudah lama 2010. Itu setiap kecamatan mengeluarkan sepasang pengantin Semandingan. Nah, itu sekabupaten Tuban? Iya, sekabupaten Tuban. Jadi pada waktu itu tahun karena hasil workshop itu ya? Iya, hasil workshop. Kemudian dari anggota Harpi Melati juga mengadakan workshop juga, dan insya Allah bisa, beliaunya sebetulnya sudah bisa mengaplikasikan. Ya kendalanya Pak, kendalanya itu banyak yang masih belum punya kostumnya, karena memang kostumnya ini agak mahal gitu. Di samping itu sulitnya itu pesannya juga lama. Pesannya itu ya hampir 1 bulan baru jadi. Nah, ini kan salah satu kendala itu di sini. Karena memang tidak di toko belum banyak yang menjual kain semacam ini kalau nggak pesan gitu. Kalau bajunya saya kira untuk kain-kain seperti ini mudah didapat di toko, tetapi kalau jaritnya ini kan harus pesan. Karena memang ini asli, tenun asli Tuban. Tenun asli Tuban. Tenun Kijing Miring. Sampai berapa, Bu? Kalau dulu pada waktu tahun 2000-an ya, itu saya beli ini sekitar 300.000 per lembar. Sekarang 1,5 juta per lembar. Berarti sepasang 3 juta. 3 juta satu pasang. Itu salah satu yang menjadi kendala. Kendalanya ya. Terus yang kendala lain mungkin dari faktor luar. Nah, kendalanya ini. Eksternal dari luar. Kendalanya manten sekarang atau masyarakat sekarang itu banyak yang sudah ya mencari yang mudah-mudah gitu loh. Instan ya. Contohnya itu yang pakai gaun-gaun, kemudian pakai busana muslim ya, seperti itu. Rata-rata banyak yang menggunakan gaun-gaun pengantin yang wedding itu. Nah, kalau yang seperti ini agaknya kurang diminati karena mungkin ini terlalu terlalu tradisi atau gimana. Nah, ini kan harapan kita semuanya kan jangan sampai punah ini, jangan sampai punah. Walaupun sementara ini yang masih sering memakai itu untuk karnaval. Nah, itu pun saya juga sangat bangga pada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang masih pada waktu ada acara karnaval atau ada acara apa saja yang masih menggunakan pengantin atau mengadopsi PAES Semandingan ya, atau mengadopsi PAES-nya Semandingan. Dan alhamdulillah ini mahasiswa Unisa itu kemarin sudah tiga orang yang sudah mengangkat pengantin Semandingan ini untuk dibuatkan skripsi. Untuk skripsinya itu ada yang ambil busananya, ada yang ambil filosofinya, kemudian yang terakhir itu memodifikasi pengantin gaya Semandingan, dimodifikasi dengan gaya Muslim, Semandingan Muslim. Itu seperti itu Pak. Terus PAES Semandingan ya, itu kira-kira tahun berapa masih eksis Bu di masyarakat? Di masyarakat khususnya wilayah Semanding. Itu sekitar tahun 2007 sampai 15 kalau. Itu masih ada yang menggunakan itu. Ini kan baru ya. Iya. Kan 2015
rentang waktu dengan sekarang kan 8 tahun. Iya. Nggih. Ya itu Nggih. sejak pada waktu itu sejak saya pindah tugas di kecamatan lain, di kecamatan Meraura itu kan komunitas saya yang semula tahu tentang pengantin Semandingan itu agak tertutupi karena saya tidak domisili di sini waktu itu karena tidak tugas. Kemudian saya sekarang kembali lagi ke Semanding lagi, mudah-mudahan nanti Tapi bisa. kan dalam usaha pelestarian Nggih. kan kita harus mempunyai sikap terbuka, nggak boleh Nggih. tertutup. Nggih. Bagaimana nanti bisa melestarikan kalau tertutup? Nggih. Berarti harus ada keterbukaan sikap. Nggih. Mas saya begini, kan di jenengan dari HRP nggih. Nggih, Harpi. Itu dari anggota atau beberapa yang sudah dianggap senior atau paham di rias pengantin. Pais Semandingan. Semandingan. Itu apakah juga pernah mengadakan semacam ya inilah bergerilya ya, mungkin kaitannya dengan pengembangan pelestarian itu nggak lepas dari pendidikan. Mungkin lah ya, kebetulan jenengan juga di pendidikan. Apa pernah upaya-upaya seperti itu? Ya kita mengadakan seminar Pak, seminar juga, kemudian workshop juga. Bahkan yang kemarin itu mau ikut lomba itu sekabupaten tiap kecamatan saya workshop dua-dua. Jadi ada dua perias yang mengikuti workshop untuk selanjutnya akan diikutkan lomba itu. Dan anggota Harpis Melati sendiri itu juga sudah melaksanakan seminar, sudah workshop sudah. Dan kemudian ada lagi yang upaya saya untuk bisa memamerkan atau mempublikasikan Manten Semandingan ini di provinsi. Ada event-event di provinsi juga saya mengikuti. Festival Palarada. Ya, kemudian ada kemarin itu barusan ada di Grand City itu menampilkan pengantin daerah se-Jawa Timur. Itu juga saya mengikuti ke sana. Terus karena ini pernah di-workshopkan di Harpi gitu. Yeah. Berarti selain Ibu Dewi ada ya yang paham tentang ini Pais Semandingan ya? Insya Allah masih artinya banyak yang sebagai narasumber ada ya? Iya. Karena untuk proses regenerasi kan harus ada. Iya. Kaitannya dengan pengembangan pelestarian kan harus ada proses regenerasi. Iya. Jadi tidak takut putus mata rantai itu. Iya, Jadi betul. ada gitu. Iya. Oke. Terus ini Bu, atau mungkin juga gini ya, faktor bukan kekunuan ya. Mungkin yang menjadi salah satu penghambat tadi ya, atau kendala ya. Iya. Mungkin yang pertama mungkin dari ini Jaritnya jaritnya mahal mahal. atau mungkin juga dianggap kuno. Kalau saya rasa dari kekunuan itulah yang mestinya kita bangga. Nggih. Apa enggak ini ya yang jadi kendala terlalu rumit ini ya? Enggak ya? Enggak, saya kira Terlalu enggak. rumit ya? Ya. Kalau nyun sewu karena ini di toko tidak dijual secara umum, kan harus pesan. Nah ini loh. Sulitnya di situ. Tapi kalau kain-kain kan mudah mencari di toko. Kalau yang tenun gini kan harus pesan. Selain workshop dan Seminar. memunculkan di acara festival-festival, kiat apa lagi yang pernah dilakukan untuk ini pengembangan, untuk memunculkan Pais Semandingan ini? Ya, ada karnaval juga itu. Karnaval. Ya. Kemudian ada event-event yang ada di Tuban seperti kemarin eventnya dari Dinas Perdagangan kalau tidak salah, yang di lantai 3 Pemda itu juga bersamaan dengan MUA, jadi make up artis Tuban itu saya diundang untuk menampilkan pengantin Semandingan. Di Tuban kan juga ada kegiatan kalau nggak salah cungduk ya. Okay. Kalau kita mendengar cungduk itu berarti persepsi kita kan ada di pedesaan. Yeah. Ya. Ternyata acara itu sudah dikemas menjadi sebuah acara yang di dalamnya juga ada unsur fashion jelas ya berperan. Apakah pernah Bu Dewi mencoba
masuk ke wilayah Sanaran Asal. Ya, sementara mencoba ke ini. ke Cungduh. Kenapa enggak kita munculkan sekalian untuk Pais Semandingan? Yeah. Sementara kan event seperti itu kita nggak bisa serta-merta terus mengikuti nih kalau nggak ada undangan. Kan sebetulnya kan itu sudah dikemas begitu lah. Kalau kita diundang untuk misalnya menampilkan ya insya Allah siap gitu. Ya. Kita menunggu sebetulnya kalau ada event-event di kabupaten yang sifatnya untuk diflorkan ke umum. Saya juga pernah pada waktu itu tahun berapa ya? Itu kirap untuk ini apa nikah massal. Nah, itu juga pernah. Berarti ini ya. 15 pasang. Pais Semandingan lah, itu kan. Jadi 15 pasang pengantin Semandingan untuk apa nikah massal. Itu waktu itu tahun berapa lupa saya. Kan begini ya, kembali lagi dalam usaha pelestarian dan pengembangan. Kita nggak bisa lepas dari namanya generasi muda. Seandainya kalau Cungduk untuk yang duknya itu rias Semandingan itu kira-kira nyambung apa enggak? Ya bagus. Bagus ya. Ini kan sudah pernah ada yang dimodifikasi untuk Cungduk Tuban. Nah ini. Ini pernah Mas Willy, ini pernah ini untuk riasannya pakai riasan Semandingan, tapi busananya sudah dimodifikasi. Ya. Ini juga kan, yang cowoknya juga pakai dasi kupu-kupu. Ini kan Semandingan. Ini yang Cungduk ini ya? Iya, yang Cungduk. Tahun? Nggak tahu ini tahun berapa ini. Lupa saya. Ini Cungduk ini. Betul. Ini. Nah, Cungduk nggih. Ini ada tahunnya atau nggih kelihatan tahunnya. Ini pernah dimodifikasi seperti ini. Ini kan nduk nggih, cung gitu. Nah, ini ada tulisannya cung. Nah, mungkin ke depan kalau misalnya seringkali tata rias ini dimunculkan, Pais ini dimunculkan kan paling tidak ya ada aset. Iya. Artinya ada aset budaya lagi. Iya. Kan ini sudah lama ya artinya di Semanding. Yang konon di wilayah itu banyak ditemukan nilai-nilai bersejarah. Iya. Kembali lagi ke Paisannya. Iya. Tadi artinya yang mengerucut ke Semanding itu kekasannya ada di Pradan tadi ya. Iya, teropong Pradan sama ini ombak segaran. Selain itu? Ya, sanggulnya ini tidak ada satu se-Indonesia itu baru itu ya. Enggak yang di muka, di rias muka. Rias mukanya ini tadi ya. Iya, selain itu teropong ada. Pradan. Misalnya seperti alis harus menceng begini, enggak ada. Enggak ada. Alisnya, riasnya cantik semua. Jadi ini cantik, hanya yang membedakan ini kan itu ada pengaruh dari Cina. Jadi karena wilayahnya dekat dengan ini pesisir, notabene ada Cina, ya banyak Cina. Ini kan ada semacam teropongnya Cina itu loh. Nah, masuk di situ. Nih. Terus ini Bu, yang kacamata ini kenapa dimaksudkan apa? Mungkin karena zaman dulu itu karena orang senang itu yang mencari jodoh itu orang tua, tidak itu isin-isin lebih itu. Iya, betul. Mungkin itu. Apa nggak ada pengaruh dari mungkin keseniannya sandur? Kalau nggak salah, sandur itu juga pakai kacamata. Nah ya. Iya, itu saling melengkapi atau memang justru yang berpengaruh dari sininya keberadaan kacamata ini? Kelihatannya itu lebih duluan ini. Karena ini kan paling tidak ya pada waktu itu pengantin belum saling kenal. Kemudian diarak lah. Pada waktu diarak ini mungkin malu. Nah, untuk menghilangkan harus ini ya, kacamata hitam harus itu ya. Pakai kacamata hitam. Untuk proses maksudnya untuk kirap. Untuk kirapnya. Jadi karena dilihat banyak orang malu-malu pegangannya kan tidak pakai tangan berdua, kan pakai kacubang tadi. Kemudian pakai kacamata hitam. Dia kan bisa leluasa karena
sudah Oh, tidak betul. malu nggih berjalan nggih. Oke, terima kasih Bu Dewi bincang-bincang siang hari ini. Semoga eh Paes Semandingan nggih itu Nggih. tetap eksis Amin. dan tetap berkembang. Terutama untuk menjadi kekayaan Kabupaten Tuban. Nggih, Terima kasih. amin. Amin. Nggih. Atur